Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan LKP Eden, Ibu Jusnia Sarmalo, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengajar di program PKW untuk materi tata rias wajah dan menata rambut atau minyak sari. Sebelum memberikan materi ajar, saya akan menjelaskan. Pertama, alat dan bahan serta langkah kerja sebagai berikut. Sebelum anak-anak mulai membersihkan wajah, pertama-tama harus pemberian bandana. Kemudian sehabis pemakaian bandana, kita menggunakan cap agar baju si klien tidak tertimpa bedak atau serpihan-serpihan serbuk eyeshadow. Setelah itu, anak-anak pertama-tama sebelum melakukan pembersihan wajah, kita melakukan diagnosa wajah kepada kulit. Apakah kulit klien itu berjenis kulit kering atau normal atau berminyak. Dan saat ini anak-anak menggunakan milk cleanser dan face tonic yang berjenis bahannya untuk kulit yang kering atau normal. Setelah itu penggunaan pembersihan wajah, baru kita mengusapnya dengan memakai kapas kecantikan. Setelah melakukan pembersihan wajah keseluruhannya, baru kita melangkah ke cara kerja merias. Menggunakan primer atau moisturizer. Setelah penggunaan primer atau moisturizer, kita menggunakan foundation dengan diaplikasikan dengan memakai beauty blender. Setelah memakai foundation, kemudian kita menggunakan kontur pada wajah yang mau sesuai dengan wajah. Setelah penggunaan kontur, baru kita memakai bedak tabur dengan menggunakan spons kering. Kemudian setelah menggunakan bedak tabur, baru kita menggunakan bedak padat. Setelah menggunakan bedak padat, kita memasuki mulai merias alis dengan menggunakan pensil alis. Habis menggunakan pensil alis, membuat alis, kita masuk ke pemulasan mata yang menggunakan beberapa bentuk kuas. Pertama, pemulasan warna, kita menggunakan kuas dengan bentuk yang pipi. Kemudian pembentukan sudut mata, kita menggunakan kuas yang agak serong ujungnya. Setelah itu baru kita menggunakan kuas yang untuk penggunaan blush on. Semuanya itu pembersihan pembersihan kuas bersama beauty blender itu sesuai dengan K3 kecantikan. Setelah melakukan pemulas mata, kita memberikan eyeliner basah. Kemudian sesudah penggunaan eyeliner basah, baru kita memberikan bulu mata dengan menggunakan lem bulu mata. Kemudian setelah penggunaan lem bulu mata dan bulu mata palsu, baru kita pemakaian blush on. Kemudian eyeliner bawah mata, eyeliner kering, terus maskara, dan kita menggunakan lipstick. Setelah penggunaan lipstick, anak-anak diajar mengkoreksi dan meneliti hasil riasannya, apakah masih ada yang kurang atau sudah tidak ada. Kemudian terakhir pemberian setting spray. Setting spray itu untuk menguatkan riasan pada wajah. Demikianlah cara langkah kerja dari merias wajah. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan LPK Eden, Ibu Justina Sarmalo, yang telah memberikan kesempatan kami bermitra pada program PKW yang diselenggarakan pada tahun ini. Saya mengajar kepada peserta didik cara mengenakan busana pengantin, gaun panjang dan gaun panjang berhijab.
Sebelum saya saya memperkenalkan dulu untuk bagaimana saya mengajarkan siswa untuk memperkenalkan gaun panjang ini. Dan sekarang saya memperkenalkan dulu bagaimana cara pemakaian baju pengantin gaun panjang. Inilah gaun panjangnya. Setelah kita sudah memperkenalkan gaun panjang, lalu kita menyiapkan kliennya untuk dipakaikan gaunnya. Setelah memakaikan gaun panjang seperti ini, sekarang kita memulai untuk belajar bagaimana cara mengikat gaun panjang pengantin. Nah, seperti ini. Pertama kita masukkan dulu ke, ini terdiri dari 2 tali, jadi kita bisa satukan seperti ini. Ini diikatkan bersilang. Cara mengikatnya itu dia bersilang dari kiri ke kanan. Setelah itu terus dia sampai ke bawah. Ini cara mengikatnya. Itu terus dilakukan sampai dia selesai sampai ke bawah, sampai penghabisan. Setelah itu baru kita mengikatnya dengan kuat agar talinya tidak terlepas pada saat dipakaikan pada pengantin. Oke, setelah selesai semua disilangkan ke baju pengantin, lalu kemudian kita mengikatnya. Kalau sebisa mungkin kita mengikatkan kuat ya, supaya dia tidak terlepas. Oke. Setelah ini dia kan ada tersisa, ini bisa dimasukkan ke dalam baju, kemudian kita menguncinya kembali dengan lesnya, jadi dia tidak kelihatan. Jadi kelihatan rapi. Oke, seperti ini hasilnya untuk pemakaian gaun pengantin gaun panjang. Oke. Kalau untuk pengantin gaun panjang berhijab, ini kita ada tambahan memakai manset atau blazer. Ini ada lon torso. Lon torso ini dipakai sebelum kita menggunakan busana. Setelah itu ini ada namanya petticoat. Petticoat ini digunakan sebelum memakai busana juga, agar dia nanti busananya tampak bervolume atau dia mengembang. Berikutnya di sini saya mengajarkan anak-anak bagaimana cara melilit kerudung. Sebelum kita melilit kerudung, terlebih dahulu rambutnya pengantin kita ikat dulu. Setelah diikat, kita memakaikan sumpel. Setelah memakai sumpel, baru kita memakaikan ciput. Setelah memakai ciput, lalu kita memakaikan kerudung untuk dililit. Kerudungnya seperti ini. Ini saya mengajarkan anak-anak kenapa memakai warna putih, karena kita di sini mengajarkan pengantin yang pakem, jadi kita menggunakan warna putih. Setelah kerudung dililit, lalu kita setelah semua terlilit di kepala sudah rapi, lalu kita menggunakan renda. Renda ini digunakan di depan. Setelah kerudungnya terlilit, ini digunakan untuk pemanis hijabnya. Setelah kita pemasangan hijabnya rapi, kemudian kita di sini memperkenalkan aksesoris untuk pengantin gaun panjang dan gaun panjang berhijab. Di sini saya ada mahkota. Cara pemasangan mahkota sendiri itu untuk gaun panjang gaun panjang ukurannya 4 jari dari pertemuan rambut. Sedangkan untuk pengantin gaun panjang berhijab, dia 4 jari dari pemasangan hijab. Oke, setelah pemasangan mahkota, di sini ada aksesoris seperti anting. Ini anting dan kalung. Kemudian ada cincin.
Oke, setelah pemakaian aksesoris, di sini ada kaos tangan. Kaos tangan ini digunakan